Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang muhasabah diri. Tentunya kita ingin mengetahui lantas bagaimanakah dan apa tahapan-tahapan ketika kita melakukan muhasabah diri berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz Abdul Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadzuna al-fadil al-ustadz Hilmi Firdausi matta'an Allah bituli hayatihi. Ustadzuna Ustadz Agung yang Masya Allah setiap menemani kita pasti ilmunya lebih banyak daripada kita. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin, para pecinta Indonesia damai, damai Indonesia aku. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita. Ketemu lagi tahun baru, mudah-mudahan sisa umur kita semuanya dalam rahmah berkah Allah. 2022 hanyalah hitungan angka. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana hari-hari yang telah berlalu dari kita dan persiapan apa untuk esok dan selanjutnya. Kita selalu minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah ajarkan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah awwalahu salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan hari ini, kebaikan yang ada pada hari ini, dan kebaikan-kebaikan setelah hari ini. Ya Allah, aku mohon kebaikan tahun ini, kebaikan-kebaikan yang ada pada tahun ini, dan kebaikan-kebaikan setelah tahun ini. Ya Allah, jadikan permulaannya adalah kebaikan, di pertengahannya adalah keberuntungan, dan di ujungnya adalah kesuksesan. Bapak, ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat, pecinta damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah apa yang kita ambil ketika kita mau bermuhasabah? Yang pertama, apa sih yang kita muhasabahi? Ayat yang sudah dibacakan oleh qari kita tadi mengingatkan kepada kita semuanya. Wal asr, demi waktu, demi jam, demi menit, demi detik, saat-saat kita adalah lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang menjaga keimanannya. Muhasabahlah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah, hidup ini karunia Allah, cepat atau lambat semua kita pasti kembali kepada Allah. Tahun inikah, tahun depankah, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk yang disembunyikan oleh Allah yang disebut sesuatu yang gaib adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Tapi semua kita pasti wafat. Calon presiden belum tentu loh jadi presiden. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon wali kota belum tentu jadi wali kota, calon istri belum tentu jadi istri, calon suami belum tentu jadi suami, calon menantu belum tentu jadi menantu, tapi calon mati pasti mati. Maka iman ini perlu dipelihara,
Iman ini perlu ditingkatkan dan jangan sampai kita mati tanpa membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khutbah Jumat khatib mengingatkan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Saya masih ingat ada seorang kiai guru kami namanya almarhum Kiai Haji Lamri Jibdi. Setiap ketemu dengan orang, beliau peluk, beliau erat, jabat tangannya, kemudian ia bisikan di telinganya. Masih terngiang di telinga kami. Setiap jumpa, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Allahu Akbar. Insya Allah kita yakini wafat beliau husnul khatimah. Iman. Yang kedua, wa amilus solihat, amal-amal kita. Kalau perkantoran biasanya akhir tahun sudah pasti mengevaluasi untung rugi. Kalau kita berdagang, kita hitung juga mana keuntungan, mana hutang dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, amal-amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah. Bagaimana amalan kita selama ini? Apakah sudah baik atau masih ada kekurangan? Saya mau tanya yang hadir di sini. Siapa yang dosanya sedikit? Tolong angkat tangan. Ada? Atau saya salah tanya? Jangan-jangan apakah ada yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Oh, mungkin kalau ada yang angkat tangan, malaikat langsung tulis dosa besar. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, amal-amal kita, baik amal yang cukup kita ketahui atau amal yang diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mesti kita punya amal sembunyi. Tidak perlu orang lain tahu, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasih kalau sudah berduaan tidak mau diganggu. Kekasih kalau sudah berduaan mesra asyik sekali. Demikianlah kalau kita cinta Allah, beramal lillah karena Allah, maka asyik-asyiklah bersama dengan Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Tapi juga ada amalan yang boleh orang lain tahu. Tidak apa-apa orang lain tahu. Untuk apa? Mudah-mudahan menjadi motivasi. Kita lihat bagaimana amalan-amalan kita selama ini. Apakah baik untuk kita? Adakah nilai manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah Allah ridho kepada kita? Kita perbaiki. Lalu yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, adalah hubungan antar kita. Iya, memang setiap kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, sahabat bisa memberi syafaat untuk sahabatnya. Kebersamaan di antara kita insya Allah menjadi kebaikan, menebar kebaikan, menginformasikan kebaikan, mandalla ala khairin, yang memotivasi kebaikan, maka itu juga akan mendapatkan nilai kebaikan yang banyak. Tidak bisa kita sendirian. Saya sering mencontohkan Bapak Ibu, walaupun pakai masker saya tahu ya ini wajahnya penuh dengan senyum semuanya. Masya Allah, coba bisa nggak kita senyum sendiri? Ternyata senyum itu butuh objek yang diingat, butuh kawan, bisa jadi butuh lawan. Coba, ndak ada kawan, ndak ada lawan, ndak ada yang diingat, ndak ada yang dilihat, dia senyum sendiri. Nah, insya Allah yang lain yang lihat juga pada senyum. Artinya kita mesti ada kebersamaan. Yang kita muhasabahi juga bagaimana hubungan antar kita. Masya Allah, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah nasihat bagi kita betapa apa yang ada di depan kita, apa yang kita miliki, sesungguhnya segala sesuatunya berujung pada kematian. Dan memang benar apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah, justru orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.